Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hardi Rasidin dengan NIM 2003-2011-3 dari jurusan Agribisnis, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan mereview tugas mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian yang di sini saya akan menjelaskan materinya tentang ISO atau International Organization for Standardization, yang dimana ISO ini merupakan organisasi internal untuk standarisasi yang berkantor pusat di Jenewa. Merupakan lembaga swadaya masyarakat bertugas menetapkan standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standar Nasional setiap negara. ISO 99000 adalah suatu standar mutu internasional yang menjabarkan mengenai sistem manajemen mutu dan bukan untuk menstandarkan mutu dari produk. Standar ini meminta untuk semua elemen organisasi yang ada di perusahaan untuk terlibat dalam menghasilkan suatu produk atau jasa dengan mutu yang konsisten sesuai dengan tuntutan pasar. ISO 9000 merupakan sistem pengelolaan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan sistem mutu organisasi, di mana titik beratnya pada penghasilan produk dengan mutu yang tetap konsisten. Setiap organisasi dan setiap orang yang ada di dalam perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap mutu. Dan adapun tujuan ISO, yaitu ISO didirikan dengan tujuan utama menetapkan standar kualitas, keselamatan, jaminan mutu, keamanan, standar keamanan dan kesehatan lingkungan pun ditetapkan. Tentunya akan sangat sulit apabila lembaga standarisasi ini tidak ada. Sebab antara satu negara dan lainnya akan memiliki standar masing-masing. Manfaat dari ISO 9001-2015 yaitu peningkatan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, keunggulan kompetitif, dan peningkatan manajemen risiko. Adapun prinsip-prinsip dari ISO 9001-2015 yaitu yang pertama orientasi pada pelanggan, yang kedua keterlibatan pemimpin, yang ketiga keterlibatan karyawan, yang keempat pendekatan berbasis proses, yang kelima perbaikan berkelanjutan, yang keenam pendekatan berdasarkan bukti, dan yang ketujuh hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. Dan adapun ISO 9001-91987 versi awal dari berdirinya standar manajemen mutu ini. Yang kedua ISO 9001 sampai 1994, yang dimana memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa suatu organisasi memiliki sistem yang efektif untuk memastikan mutu produk atau layanannya. Dalam versi 1994 tersebut tetap mencerminkan fokus pada kepuasan pelanggan, pemantauan dan perbaikan berkelanjutan, dan pendekatan berbasis proses. Dan yang ketiga ISO 9001 sampai
yang dimana melibatkan pendekatan manajemen mutu yang lebih berorientasi pada proses dan sistematis. Dan yang keempat adalah ISO 9001 sampai 2008, yang dimana revisi kecil untuk menjelaskan beberapa konsep dan meningkatkan konsistensi yang dilakukan secara efektif dan berdampak positif pada perubahan proses yang terjadi dalam sebuah organisasi. Yang kelima yaitu ISO 9001 20115, yang dimana revisi signifikan terakhir menekankan pendekatan berbasis risiko, pemahaman konteks organisasi, dan perubahan signifikan lainnya. Dan pengertian sistem manajemen mutu atau SMM, yang dimana menurut Gaspres adalah suatu sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk atau barang dan jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan atau organisasi. Adapun sistem manajemen mutu adalah suatu tatanan yang menjamin tercapainya tujuan dan sasaran mutu yang direncanakan. Jadi sistem manajemen mutu adalah tanaman yang menjamin kualitas input, proses dan output dari pelanggan atau produksi. Adapun konsep mutu, yang pertama yaitu mutu adalah kebutuhan setiap manusia. Yang kedua kewajiban setiap orang untuk memberikan yang bermutu. Yang ketiga, siapapun akan puas bila mana kebutuhan mutunya terpenuhi. Yang keempat, mutu diartikan sebagai kesesuaian dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan, makronis dan industrial automotive. Dan indikator mutu, ada 7 indikator. Yang pertama, kepuasan pelanggan, yang dimana melibatkan pengukuran kepuasan pelanggan melalui survei, umpan balik pelanggan atau penanganan keluhan. Dan yang kedua, kinerja proses, yang dimana memantau dan mengukur kinerja proses-proses kunci yang berkontribusi pada hasil akhir produk atau layanan. Yang ketiga, lingkungan kerja, yang dimana mengukur kondisi atau budaya kerja, termasuk tingkat kehadiran, kecelakaan kerja, dan kepuasan karyawan. Yang keempat, efisiensi operasional, yang dimana pemantauan efisiensi operasional dan penggunaan sumber daya untuk mengidentifikasi potensi perbaikan. Yang kelima yaitu produktivitas, yang dimana mengukur produktivitas, tenaga kerja, dan efisiensi produksi. Yang keenam, ketetapan waktu, yang dimana menilai ketetapan waktu dalam pengiriman produk atau layanan kepada pelanggan. Yang ketujuh, perbaikan berkelanjutan, yang dimana melacak tindakan perbaikan dan langkah-langkah pencegahan yang diimplementasikan. Dan dari indikator mutu ini membantu organisasi untuk memahami sebuah mana sistem manajemen mutu mereka berhasil atau di mana perbaikan mungkin diperlukan. Pemilihan indikator mutu harus sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi untuk mencapai hasil yang optimal. Dan adapun di sini contoh perusahaan yang menerapkan ISO 9001 sampai 20115, yaitu yang pertama, Badan Karantina Pertanian.
Pertanian atau Baratam Kementerian Pertanian, yang dimana dalam badan ini bertanggung jawab untuk mencegah masuknya penyakit hewan, penyakit tumbuhan, hama, serta organisasi berbahaya lainnya yang dapat merusak sektor pertanian dan lingkungan alam. Dengan menetapkan ISO 9001 sampai 2015, Badan Karantina Pertanian dapat meningkatkan kualitas layanan mereka dengan menetapkan proses yang terstruktur dan mengidentifikasi indikator kinerja kunci. Yang kedua di PT Jakarta International Terminal Indonesia atau JIJT, yang dimana JIJT menerapkan ISO 9001 sampai 20115 dalam semua tahapan proses. Mereka menggunakan pendekatan berbasis proses untuk memastikan konsistensi mutu. Dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, JIJT dapat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dengan cepat, sehingga mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga yaitu PT Pertamina Hulu Energi WMO, yang dimana perusahaan minyak dan gas Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore ini memanfaatkan ISO 9001 dan 20115 untuk meningkatkan manajemen rantai pasokan mereka di divisi SCM Supply Chains Management. Yang di division ini meraih MURI sebagai perusahaan minyak dan gas pertama yang meraih sertifikasi ISO 9001 sampai 20115. Dan dari penjabaran saya ini, saya menyimpulkan bahwa ISO atau Organisasi Internasional untuk Standarisasi adalah suatu organisasi yang mengembangkan dan menertibkan standar internasional untuk memastikan kualitas, keamanan, efisiensi produk, layanan, dan sistem yang mana dapat melibatkan pemahaman bahwa standarisasi internasional meningkatkan kualitas dan keamanan, kepatuhan regulasi, efisiensi dan berkelanjutan, manajemen risiko, kepuasan pelanggan. Menerapkan standar ISO adalah strategi umum di berbagai industri untuk mencapai keunggulan kompetitif dan mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan. Yang dimana yang pertama ISO 9000 merupakan standar manajemen mutu, bukan standar produk. Sehingga perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 9000 tidak dapat mempublikasikan dan mengiklankan bahwa produknya telah memenuhi standar internasional. Yang kedua, ISO dapat menyelesaikan dengan perkembangan zaman, sehingga setiap 6 bulan sekali dilakukan interview atau revisi terhadap ISO. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.